dinobatkan untuk berkuasa. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Dalam Efesus 2 ayat 6-7 dikatakan, kita telah dibangkitkan dan didudukkan bersama dengan Yesus Kristus di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kata yang bergaris bawah bermakna masa depan, masa-masa di mana Yesus bertahta untuk berkuasa. Sewaktu Yesus bangkit, Dia naik ke sorga, duduk di atas tahta, dan masa yang baru dimulai. Sekarang kita didudukkan bersama dengan Dia dalam kemuliaan sorga. Jadi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Dia ingin menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah kepada gereja di waktu-waktu kemudian setelah Ia bertahta. Dan itu adalah sekarang. Ini bukan di masa depan, bukan selama masa 1000 tahun atau setelah masa 1000 tahun. Sekarang saatnya. Kata yang juga penting untuk dicatat dalam Efesus 2 ayat 6-7 adalah dalam yang ada di kalimat dalam Kristus. Kata itu diterjemahkan dari en dalam bahasa Yunani yang berarti di dalam. Kita bergerak di dunia ini dalam Yesus Kristus. Efesus 3 ayat 21 berkata, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Semua ini terjadi di sini dengan kita, gerejanya, bukan di sorga. Karena itu kita tidak akan gagal. Kita harus melakukan semua yang Dia ingin untuk kita lakukan saat ini. Jika kita tidak menyadari hal ini, kita tidak akan mendapat manfaatnya. Dan tiba-tiba kita akan berada di masa 1000 tahun. Di masa 1000 tahun kita akan memerintah bersama Kristus. Tetapi saat ini kita memerintah melalui Dia. Ini waktunya gereja. Jika engkau tidak memerintah dalam Kristus, kapan engkau akan menggenapinya? Gunakan otoritas yang Ia berikan kepada kita untuk berkuasa atas dunia. Ini waktumu. Engkau telah dinobatkan untuk berkuasa. Engkau dilahirkan untuk berkuasa atas setan dan keadaan di sekelilingmu. Apapun yang datang menghadangmu, ambil alih dan berkuasalah atas hal itu dengan pengakuan imanmu atas kuasa Roh. Puji Tuhan. Mari kita mengucapkan pengakuan. Melalui pelayanan firman Tuhan dan Roh Kudus, aku dilatih di jalan dan kehidupan kebenaran, dan diperlengkapi untuk kemuliaan. Aku telah menerima kasih karunia untuk memerintah atas keadaan dan berjalan dalam kekuasaan atas segala setan dan elemen-elemen dunia ini. Aku yang bertanggung jawab karena aku bertahta bersama dengan Kristus di tempat kekuatan dan kekuasaan. Haleluya.